Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar cara membuat kalimat efektif. Mulai dari pengertiannya, ciri-ciri sampai dengan contohnya. Kita mulai dari pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Agar kalimat menjadi baik dan mudah dipahami, maka harus memenuhi beberapa syarat atau ciri-ciri, diantaranya yang pertama, menggunakan ejaan yang berlaku. Termasuk di dalamnya penggunaan huruf kapital, tanda baca seperti tanda koma dan titik, serta penggunaan kata baku. Sebagai contoh, ayah pergi ke apotik. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Dalam kalimat tersebut, penggunaan kata ayah seharusnya diawali huruf kapital karena sebagai awal kalimat. Pada kata ke apotik terdapat dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, penulisan ke diikuti keterangan tempat, maka harus dipisah. Kemudian kesalahan yang kedua, penulisan kata apotik merupakan kata tidak baku. Kata bakunya menggunakan huruf E, yaitu apotik. Jadi kalimat efektifnya menjadi seperti ini. Ayah pergi ke apotek. Kemudian ciri yang kedua yaitu kita harus menghindari penggunaan kata yang bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu mulai berdatangan. Para ini sudah berarti banyak. Begitu juga dengan kata tamu-tamu juga menunjukkan bahwa tamunya lebih dari satu. Berarti ini juga menunjukkan jamak. Maka kita bisa memilih salah satunya. Pilihannya seperti ini. Para tamu mulai berdatangan atau tamu-tamu mulai berdatangan. Kemudian ciri yang ketiga, tidak bermakna ganda. Contohnya, guru baru pergi ke kantor. Kalimat tersebut bisa bermakna ganda, yaitu guru sedang pergi ke kantor atau guru yang baru sedang pergi ke kantor. Jadi pemilihan katanya harus tepat, misalnya seperti ini. Guru sedang pergi ke kantor, atau yang kedua, guru yang baru sedang pergi ke kantor. Jadi tidak ada makna ganda dari kata-kata tersebut. Kemudian yang keempat, pemilihan kata yang tepat. Contohnya, rumah itu sedang dibuat. Penggunaan kata dibuat tidak cocok digunakan untuk kata rumah. Jadi kalimat efektifnya seperti ini. Rumah itu sedang dibangun. Jadi dibuat itu seperti kue, makanan itu dibuat. Sedangkan kalau rumah itu dibangun. Ciri yang kelima adalah harus konsisten. Contohnya, sampah harus dipilah, dibuang, dan mengolah dengan benar. Penggunaan kata mengolah menggunakan imbuhan yang tidak konsisten dengan kata-kata di depannya. Karena yang di depan itu menggunakan imbuhan di, sedangkan pada mengolah menggunakan imbuhan me. Jadi kita ubah supaya lebih konsisten dari depan sampai belakang menjadi seperti ini. Sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah dengan benar. Kemudian ciri yang keenam adalah kita harus menghindari kata depan di awal kalimat. Contohnya, bagi semua siswa diharapkan masuk kelas. Kata bagi bisa kita hilangkan, jadi bisa seperti ini. Semua siswa diharapkan masuk kelas. Ini maknanya lebih tegas. Kemudian ciri yang ketujuh, tidak bersubjek ganda. Aldo demam sehingga Aldo tidak dapat masuk sekolah. Di awal kalimat sudah menggunakan kata Aldo, tetapi di tengah kalimat kata Aldo diulangi kembali. Jadi sebaiknya Aldo yang ada di tengah kalimat ini kita hilangkan saja. Menjadi Aldo demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Kemudian ciri yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi yang tepat atau kata hubung yang tepat. Contohnya, ibu yang berbelanja sayur di pasar. Kata yang di depan predikat akan menyebabkan perluasan kalimat. Jadi sebaiknya seperti ini saja. Ibu berbelanja sayur di pasar. Jadi itu teman-teman, paling tidak ada 8 syarat atau 8 ciri-ciri agar kalimat yang kalian buat itu menjadi kalimat yang efektif. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.